Shalom, salam kasih bagi kita semua. Senang lagi kita bisa berjumpa lagi dalam program kesukaan, program kecintaan kita, Cermat. Cerna materi khotbah kita. Di saat ini saya sudah dengan bintang tamu yang jauh dari Bovendigul, Sekretaris Klasis GPI Papua Bovendigul, Pendeta Alon Teftutul STH luar biasa. Masih muda sudah jadi Sekretaris Klasis 2 periode, sahabat-sahabat cermat. Selanjutnya nanti setelah ini Bapak Pendeta Alon akan memperkenalkan diri. Kita akan membahas materi khotbah yang akan dikhotbahkan pada hari Minggu 6 Agustus 2023. Sebelumnya Bapak Pendeta Alon boleh berdoa bagi saya tapi juga bagi sahabat-sahabat cermat yang ada di rumah. Ya, terima kasih Bapak Cak sudah boleh memberikan saya kesempatan untuk bisa ada dalam prokes di saat ini. Iya. Ya, puji Tuhan ya, tidak semua orang diberikan kesempatan yang sama. Dan sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk mendengar, bahkan membaca dan menelaah apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus menjadi bagian dalam hidup kami. Kami memohon biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami, supaya pada akhirnya ketika kami membaca, kami mendengar, kami mampu untuk dapat mengaplikasikan itu dalam setiap kehidupan beriman kami. Bahkan dalam setiap pemberitaan ini juga menjadi sarana bagi semua para pelayan Tuhan yang turut akan mengambil bagian dalam pelayanan-Mu. Berkatilah supaya pada akhirnya semuanya itu menjadi berkat bagi sesama. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk membawa acara di saat ini, kami berdoa Tuhan berkati kehidupan Bapak Pendeta Cak Saureka dalam semua apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Diberkatilah ia di dalam nama Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, ke dalam nama-Mu kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Alon. Ya, Bapak Cak. Kabar baik pasti ya? Puji Tuhan, kabar baik-baik Bapak Cak. Oke. Kita langsung saja ke Bapak Pendeta Alon, Matius 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membaca kepada kita semua. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka, kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian bacaan di saat ini bagi kita, Bapak Pendeta Alon dan sahabat-sahabat cermat semua. Bacaan ini sering dibicarakan, sering dikhotbahkan. Tapi ada baiknya saya meminta Bapak Pendeta Alon untuk menjelaskan latar belakang atau kenapa sih sampai LAI atau penulis Alkitab ini memberikan tulisan ini kepada kita semua. Ya, terima kasih Bapak Cak. Ya. Jadi kalau seperti tadi yang Bapak Cak bilang bahwa sebenarnya bagian firman ini bukan sesuatu yang baru. Karena ya dari sekolah minggu, Betul. bahkan sering kita mendengarkan cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Namun ketika kita melihat bahwa apa yang menjadi dasar sehingga pada akhirnya Yesus memberikan makanan bagi 5.000 orang ini. Kalau kita melihat dalam setiap penulisan pasti ada latar belakangnya. Iya. Ya, kita
punya bacaan tadi dari Matius 14 ayat 13 sampai 21, mungkin kita kembali melihat bahwa rentetan cerita daripada Matius 14 ini tidak terpisahkan dari Matius 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 menyangkut tentang Yohanes Pembaptis dibunuh. Kalau kita melihat bahwa Yesus punya kedekatan sungguh luar biasa dengan Yohanes Pembaptis. Sehingga pada akhirnya dalam ayat yang ke-13, kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya, lalu pergi mereka memberitahukannya kepada Yesus. Jadi ketika Yesus mendapatkan informasi bahwa Yohanes Pembaptis sudah meninggal, itu berarti bahwa secara kemanusiaan, walaupun Yesus adalah anak Allah, tapi dia juga adalah manusia. Namanya orang ketika mendapatkan informasi duka, pasti dia akan sedih. Sedih sekali. Ya, ketika dia sedih, ada hal yang dia lakukan. Dan hal yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu adalah tergambar dalam bagian firman Tuhan ayat yang ke-13 itu, bahwa Yesus mendengar dan ia menyingkir. Ya. Ia menyingkir dan hendak mengisingkan diri ke tempat yang sunyi. Ya. Kita tidak tahu bahwa sebenarnya apa yang nanti akan dilakukan Yesus di sana. Tapi pada akhirnya secara garis besar bahwa Yesus menyingkirkan diri atau Yesus menyendirikan dirinya karena faktor utamanya karena kesedihan melingkupinya. Ya, kesedihan melingkupinya. Namun pada akhirnya ketika kita melihat bahwa ketika Yesus ada dalam perjalanan atau sudah tiba di tempat yang ia tujukan itu, ternyata power daripada Yesus itu tetap terbaca dan kuat sekali. Terbukti dengan, ya kalau kita melihat bagian firman Tuhan, Yesus punya perjalanan itu dengan perahu. Dan orang yang mengikuti Yesus pada saat itu, mereka dengan jalan yang berbeda, tapi mereka berjumpa dengan Yesus. Gitu ya. Kalau kita lihat bagian firman Tuhan bahwa mereka ya dengan jalan lain, tapi mereka punya tujuan adalah mereka ingin berjumpa dengan Yesus. Dan ketika mereka ingin berjumpa dengan Yesus, salah satu tujuannya adalah mereka ingin untuk mendapatkan ya kuasa ilahi dari Yesus. Sehingga pada akhirnya ya namanya orang yang ada dalam kesusahan, orang yang ada dalam berbagai persoalan, mereka membutuhkan sebuah jawaban atau solusi. Dan jawaban yang saat itu ada, yang mereka harapkan adalah jawaban ada di dalam Yesus. Sehingga pada akhirnya, kalau kita mau lihat bahwa sebenarnya cikal bakal daripada akhirnya Yesus memberikan makan 5.000 orang ini karena orang banyak ini mengikuti Yesus. Dan ketika Yesus ada bersama dengan mereka pada saat itu, persediaan yang ada pada mereka tidak mencukupi target yang ada. Sehingga pada akhirnya kalau kita mau lihat bahwa ya ini keadaan yang membuat pada akhirnya Yesus harus kembali mau menunjukkan bahwa dia ini adalah anak Allah. Mungkin itu sedikit tentang latar belakang dari dia punya kisah ini atau cerita daripada. Nanti mungkin selanjutnya nanti akan disampaikan lagi Bapak Cak menyangkut tentang dia punya hal-hal yang sesungguhnya nanti akan kita lihat lagi. Oke, begitu Bapak Cak. Oke Bapak Pendeta Alon, luar biasa menjadi pengetahuan bersama kita bahwa ternyata kenapa sampai Yesus harus menyingkir itu karena Yesus berempati yang sangat dalam perihal kematian daripada sahabat, saudara, orang yang sangat dekat dengan dia. Nah, tapi di tengah-tengah hal itu kan yang tadi Bapak Pendeta Alon sudah bilang, don cari jalan-jalan lain, termasuk jalan-jalan darat. Akhirnya aku dapat dengan Tuhan Yesus di waktu Yesus nanti mendarat. Pak Pendeta Alon, di sini ayatnya yang ke-14 ya, ketika Yesus mendarat ternyata mereka sudah menanti untuk memberi sahabat, kerabat, keluarga mereka untuk disembuhkan dari sakit. Pak Pendeta Alon bisa menjelaskan sedikit kenapa sampai dalam situasi seperti itu Yesus punya keterpanggilan untuk tetap mau menyembuhkan atau menyembuhkan orang-orang yang datang itu. Kalau saya mau katakan bahwa sebenarnya ada 3 hal penting yang menjadi latar belakang sehingga Yesus melakukan ya perkara yang di luar daripada pikir kita manusia. Karena namanya orang sementara ada dalam kesedihan, pasti ia akan berpikir bahwa dia tidak akan fokus untuk melakukan yang lain. Pasti fokusnya adalah saya harus menyendiri, saya bersedih, dan saya tidak mau lakukan apa-apa. Tapi yang ada pada Yesus pada saat itu adalah yang pertama, Yesus mau menunjukkan bahwa dia mau melayani kebutuhan mereka. Jadi ketika orang yang sudah ada, bayangkan Yesus belum tiba, mereka sudah ada di tempat itu. Ya, dosa tunggu Yesus. Karena dosa tunggu Yesus, siapapun dia juga,
ketika orang membutuhkan, pasti kita akan punya rasa empati. Ini orang sudah berjuang loh, jauh-jauh ya. Kita tidak pernah tahu mereka punya kondisi keadaan seperti apa, tapi mereka sudah dengan penuh perjuangan sudah ada dan berjumpa. Itu berarti bahwa Yesus punya belas kasihan yang paling besar. Jadi yang kalau saya mau katakan, belas kasihan daripada Yesus itu sangat besar. Sehingga yang dilakukan Yesus pertama kali pada saat itu ketika berjumpa adalah Yesus memberikan sebuah penyembuhan bagi mereka. Di sini ya kita tidak melihat bahwa penyembuhan apa saja, tapi digambarkan di situ bahwa ada orang yang sakit yang disembuhkan, ada orang yang buta, matanya dicelikan dan sebagainya. Itu adalah merupakan bagian daripada hal-hal yang utama yang dilakukan Yesus pada saat itu. Nanti setelah itu ada lagi tanda heran yang dilakukan oleh Yesus lagi, menyangkut tentang perbuatan-perbuatan besarnya sebagai seorang anak Allah. Karena ketika ia ada dalam keadaan seperti ini, ia mau menunjukkan bahwa ternyata dia punya kepedulian yang tinggi. Itu yang pertama. Dan kepedulian itulah yang membuat pada akhirnya dia mampu untuk dapat melakukan banyak hal. Yang kedua, karena kepeduliannya itu juga, Yesus mampu untuk dapat memberi makan bagi orang banyak. Ya, kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan, kita punya bacaan tadi, bahwa ternyata orang banyak itu datang, dan karena mereka banyak, kepedulian Yesus itu hadir dalam ayatnya yang ke-16 dalam bagian firman Tuhan. Kamu harus memberi mereka makan. Ya. Sebenarnya sebelum kita mau mengarah ke kamu harus memberi mereka makan, di situ ada sebuah kontroversi antara Yesus dengan para murid. Para murid cari aman sebenarnya. Iya, para murid cari aman. Karena para murid bilang, ini jauh loh. Ini tidak tahu uang ada berapa banyak. Sementara orang banyak begini, mau beli makan di mana? Sementara dalam teks dikatakan bahwa tempat itu adalah tempat yang sunyi. Ya, mungkin kita bisa berimajinasi, namanya tempat yang sunyi berarti penduduknya kurang. Syukur-syukur kalau ada penduduk, ya. Itu berarti bahwa dengan makanan, dengan orang yang banyak ini mau mendapat makanan yang banyak ini dari mana? Sehingga pada akhirnya murid-murid mencoba untuk cari posisi aman. Murid-murid mencoba untuk sudah suruh dong pulang saja begitu. Ya, suruh mereka pulang saja. Karena dengan menyuruh mereka pulang berarti habis perkara, selesai. Tapi apa yang dilakukan atau apa yang dipikirkan oleh para murid tidak dipikirkan oleh Yesus. Justru Yesus mengatakan dalam ayatnya yang ke-16, ya, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Harus. Kamu harus. Ya, mungkin kita kembali menggarisbawahi kata harus. Harus itu berarti bahwa dilakukan, ya, tanpa ada pengecualian, gitu ya. Karena ada penekanan di situ, ya, kata harus. Sehingga pada akhirnya para murid dari awalnya mereka mencoba untuk mau cari aman, akhirnya mereka kembali berpikir apa yang harus mereka lakukan. Dan jawaban itu adalah Yesus mencoba untuk bertanya kepada mereka, ya, dalam ayat yang ke-17, yang ada pada kami di sini hanyalah 5 roti dan 2 ikan. Dan Yesus katakan, bawalah kemari kepadaku. Luar biasa bahwa ternyata yang dilakukan Yesus di luar daripada ekspektasi kita manusia. Bayangkan dari 5 roti dan 2 ikan, ya, kuasa Tuhan itu terjadi. Ya, ini poin yang ketiga, ya. Poin yang ketiga bahwa ternyata Yesus mampu untuk dapat menunjukkan bahwa ternyata dia memiliki atau punya kuasa. Karena kuasanya itulah sehingga pada akhirnya, ya, ia mampu untuk dapat melakukan bahkan lebih daripada apa yang dipikirkan bahkan diharapkan. Mungkin seperti itu Bapak Cak, ya. Iya. Artinya poin-poin yang tadi mau bilang kepada kita semua, sahabat-sahabat cermat, bahwa Yesus dalam kesedihannya meninggalkan semua beban-bebannya, tapi dia masih melayani, mau peduli dan melayani. Dan dia perintahkan kepada pengikutnya. Kau jangan Arab gampang, kau jangan cari posisi aman, tapi kau mesti melayani dengan posisi. Poinnya apa, Pendeta? Nah, ini yang menarik ini. Yang menarik ini, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Pertanyaannya saya, tapi juga sahabat-sahabat cermat, kenapa bukan 1 roti atau 2 roti? Kenapa mesti 5 roti dan 2 ikan? Bapak Pendeta Alon bisa jelaskan kepada kita semua. Iya, Bapak Ibu Saudara-saudara pendengar, sebenarnya kalau kita melihat bahwa ya ada maksud sebenarnya. Dari segala sesuatu yang terjadi itu ada maksud. Dari segala sesuatu yang terjadi juga memberikan lambang dan tanda bagi kita. Kalau kita lihat bahwa ternyata angka 2 itu dia memberikan simbol atau gambaran bahwa baik keesaan maupun kekuatan. Ya.
Sementara kalau angka 5 itu dia memberikan simbol atau gambaran anugerah Allah. Anugerah Allah. Sementara kalau kita melihat bahwa dari dua hal yang disampaikan tadi, tapi kita juga melihat bahwa satu kesatuan antara 5 roti dan 2 ikan ini memberikan simbol bahwa ini adalah perjamuan Ekaristi. Perjamuan Ekaristi yang melambangkan Yesus sebagai roti hidup. Yesus sebagai roti hidup. Bahkan kalau kita bisa lihat itu apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 bahwa akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku dia tidak akan haus lagi. Itu berarti bahwa ya kalau kita kembali lagi ke dalam perjanjian lama bahwa mereka diberikan makan mana apa yang tidak mereka ketahui. Itu berarti bahwa kuasa Tuhan itu lebih daripada segala-galanya. Dan yang dinikmati bahkan dirasakan oleh mereka pada saat itu yang dilakukan oleh Yesus juga adalah Yesus memberikan sesuatu yang kalau mau dibilang bahwa itu adalah berkat yang tersendiri yang Tuhan berikan bagi mereka. Dengan ya perjamuan Ekaristi itu. Yang melambangkan, akhir daripada itu juga melambangkan bahwa inilah tubuhku yang kuserahkan sebagai tanda kehidupan bagi pengampunan dosa-dosa kita. Iya. Luar biasa makna simbolis tentang 5 roti dan 2 ikan ini ternyata pelayanan yang sesungguhnya, pelayanan sejati Bapak Pendeta Alon. Nah ini sekarang GPI Papua memasuki, dan tapi bukan juga GPI Papua saja. Kita di Indonesia akan memperingati 17 Agustus. Tema Gumul di bulan yang berjalan ini Indonesia Damai di Tengah Kepelbagaian. Lalu tema mingguan untuk kita menapaki perjalanan seminggu ini, PK terhadap mereka yang kekurangan. Konteks tadi sudah dijelaskan dengan baik, Kakak Pendeta Alon sudah jelaskan bagi kita. Dia punya hubungannya dengan tema, boleh? Mungkin Bapak Cak, sebelum saya masuk ke tema, ada sedikit yang mungkin saya sentil lagi menyangkut tentang keadaan Yesus. Jadi Yesus tidak mementingkan diri sendiri. Kalau saya lihat ada poin di situ juga ya. Yesus tidak mementingkan diri sendiri, tetapi justru sebaliknya Yesus itu care atau dia peduli. Bentuk daripada kepeduliannya adalah dia melihat keadaan banyak orang. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus memberikan keteladanan kasih. Karena ketika orang memberi atau orang melakukan sesuatu yang baik, itu berarti bahwa ada sebuah cermin kasih di dalamnya. Maka untuk memberikan sebuah kebahagiaan bagi orang itu, kita harus meninggalkan apa yang menjadi beban yang saat ini kita rasakan. Dan yang ketiga itu, Yesus sangat peduli dengan keadaan atau situasi yang ada. Ya, lapar itu diganti dengan berkat yang penuh dengan sukacita. Malah berlebihan. Iya, malah berlebihan. Dan yang keempat itu bahwa Yesus memakai otoritasnya, ya otoritas Yesus sebagai anak Allah atau sebagai Tuhan, bahwa ia memberkati ya 5 roti dan 2 ikan ini menjadi bagian bahwa ia memiliki kekuasaan atau kekuatan. Kaitannya dengan tema ini, Indonesia Damai di Tengah Kepelbagaian. Kalau kita melihat bahwa ya ini kita sudah akan masuk di minggu pertama bulan Agustus, ya. Itu berarti bahwa sesaat lagi kita semua bangsa Indonesia akan berbenah diri, tapi juga kita akan merefleksikan diri kita tentang apa pencapaian kehidupan kita ketika kita sudah ada dalam usia negara yang baru ini. Itu berarti bahwa kita mengintrospeksi diri sebagai pemimpin negeri, tapi juga sebagai anak-anak bangsa yang ada dalam negeri ini. Apa yang kita sudah lakukan. Jadi kalau tema mengatakan bahwa Indonesia Indonesia damai di tengah kepelbagaian, bahwa saat ini jadi pertanyaan, apakah Indonesia ini sudah damai? Ya, jadi persoalan bagi kita, bahkan jadi pertanyaan besar bagi kita, apakah Indonesia damai? Karena kalau berbicara tentang damai berarti tentram, nyaman, tidak ada persoalan. Ya, sementara yang dihadapi oleh kita saat ini adalah banyak hal yang kita hadapi. Dan itu juga yang dihadapi oleh Yesus bersama dengan para murid. Mereka juga tetap menghadapi persoalan. Karena ya selama kita masih membuka mata, selama kita masih beraktivitas dalam dunia ini, pasti tetap kita diperhadapkan dengan apa yang namanya persoalan. Sehingga pada akhirnya kata damai ini menunjuk kepada bahwa kita ada orientasi yang harus kita lakukan. Orientasinya apa? Orientasinya adalah kita memperbaiki atau membangun sebuah ikatan kasih yang mungkin terputus. Karena berbicara tentang kepelbagaian, berarti kepelbagaian itu berarti banyak hal, ya.
ya keanekaragaman, ya. Itu berarti bahwa ketika kita mau menyatukan sekian banyak hal ini, kita tidak lagi bertepuk dada dan mengatakan bahwa saya saya dari kaum minoritas, bahkan saya dari kaum mayoritas dan sebagainya. Tapi kita semua dapat melihat bahwa kita ada dalam satu kesatuan yang utuh. Itu menyangkut tentang tema. Sehingga dari tema inilah yang akan menghantarkan kita untuk masuk di bulan Agustus ini. Bahwa ternyata Indonesia damai di tengah kepelbagaian ini, walaupun kita berbeda-beda, kita beda suku, kita beda ras, beda agama, tapi kita berdiri dalam satu kekuatan adalah NKRI. Sehingga pada akhirnya kalau ada semboyan NKRI harga mati, itu menjadi bagian sebenarnya dalam kehidupan kita, karena kalau dia sudah menjadi darah dan daging dalam kehidupan kita, seperti yang tadi ya, akulah roti kehidupan itu, kalau dia sudah menyatu dengan kehidupan kita, berarti kita juga punya rasa kepedulian dan care itu ada dalam hidup kita. Kalau kita sudah merasakan bahwa Indonesia itu adalah merupakan bagian dari kehidupan kita. Mungkin itu tema, Bapak Cak. Iya, artinya kalau yang kayak tadi Yesus menunjukkan kasih, berarti membawa damai, tidak ada yang harus ditawar-tawar. Tidak bisa. Harus menunjukkan kasih lewat tindakannya. Terus kalau tema mingguan Pak Pendeta Alon, peka terhadap mereka yang kekurangan. Iya, kalau kita bicara tentang peka terhadap mereka yang kekurangan, peka berarti ini ada sebuah kata sifat, ya. Peka berarti kita harus melakukan, ya. Apa yang harus kita lakukan? Ternyata kata kekurangan di sini banyak hal. Tapi GPI Papua mencoba untuk melihat kata kekurangan di sini menyangkut tentang lapar. Kalau kita bicara lapar ini bukan cuma lapar karena tidak makan dan minum. Karena memang kalau kita bicara tentang lapar, ya manusia butuh makan dan minum. Kalau mereka tidak makan dan minum, saya yakin pasti mati. Ya. Satu hari saja kita tidak minum, berarti kita dehidrasi dan selesai. Tapi kalau kita makan dan minum, kita punya kekuatan, berarti kita mampu untuk dapat melakukan apa saja. Itu berarti bahwa lapar yang ada, yang kita lihat dari sisi ini adalah bukan hanya saja karena menyangkut masalah-masalah jasmania, ya, tapi juga menyangkut tentang keadaan rohani kita yang lapar. Ya, mungkin kita peka, kita mungkin melihat tentang sebuah hubungan kasih yang memang harus lebih diikat satukan itu. Karena guna apa ketika kita menyuarakan tentang kasih, namun kita tidak melakukan? Guna apa kita bicara tentang kepedulian, tapi kita melihat orang dan tidak melakukan kepedulian itu? Itu berarti bahwa peka berarti kita mampu untuk melihat, kita mampu untuk dapat mendengar, tapi tangan juga harus mampu untuk dapat melakukan dan bekerja. Karena apa? Karena kita adalah pelaku dan bukan penonton. Betul. Seperti itu ya. Siap, berarti bukan cuma bilang-bilang saja, begitu. Tapi mesti dilakukan di dalam kehidupan kita. Pak Pendeta Alon, bacaan kita 5 roti, Yesus memberi makan 5.000 orang dalam kaitannya dengan kehidupan keseharian kita sebagai pribadi, keluarga, kita sebagai umat GPI Papua. Pendaratan teks ini bagi kita semua apa? Mungkin Bapak Cak, saya lihat dari, karena ini itu masuk 17 Agustus ya. Mungkin ini refleksi dulu bagi kita orang sebagai anak-anak bangsa. Sebagai pemimpin di atas tanah ini, mungkin kita berefleksi bahwa ternyata kita melihat sang pemimpin kita, yaitu Yesus, yang tidak pernah memilih pandang bulu, tetapi dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Itu berarti bahwa menjadi seorang pemimpin di negeri ini, mari kita lihat apa yang harus kita lakukan. Dan yang harus kita lakukan adalah jangan sampai ada yang lapar, jangan sampai ada yang kekurangan. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat bahwa ternyata kepedulian itu sangat tinggi yang dilakukan, maka menjadi sebuah refleksi bagi kita, bukan saja pemimpin di negara ini, tapi pemimpin juga dalam kalangan gereja, bahwa kita juga melihat bahwa ternyata kita juga harus punya kepedulian dan rasa solidaritas yang tinggi. Bagaimana kepekaan kita melihat dan merasakan betapa mereka membutuhkan kita. Bukan hanya sekedar, ya kalau saat ini kalau kita lihat ada apa yang kita rasakan, kita cuma katakan kasihan, gitu ya. Kita cuma katakan kasihan, tapi kita tidak pernah melakukan aksi apa yang harus kita lakukan. Sehingga pada akhirnya dari semua hal itu mau menunjukkan bahwa ternyata ya ada hal yang harus kita rubah. Jadi ini menjadi ajang di mana kita juga, ya mari kita sama-sama berubah. Kita refleksi firman ini, tapi kita juga merefleksi diri kita.
untuk negara ini yang nanti akan berusia yang baru di tahun 2023 ini, ada perubahan dalam negara kita, tapi juga ada perubahan dalam kehidupan kita sebagai para pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dalam kehidupan kita sebagai bergereja, bahwa ternyata kita memang, ya kalau tetap dikatakan sebagai warga gereja harus tetap punya rasa kepedulian, itu tetap ada. Karena kalau kita bicara tentang hukum kasih, kasihilah sesama, kasihlah Tuhan Allah, tapi kalau kasih itu cuma hanya sebagai slogan dan simbol, berarti ya nonsen gitu Bapak Cakto. Jadi pada akhirnya mari kita lakukan itu. Kalau memang kita harus memberi, kita beri. Supaya pada akhirnya, karena apa yang dilakukan, yang dikatakan oleh Yesus, kamu harus ada sebuah kata penekanan. Kata harus itu merujuk bahwa kita harus menjadi pelaku. Dan yang harus dilakukan oleh kita sebagai gereja adalah kita melihat apa yang harus kita benahi juga dalam persekutuan, bahkan pertumbuhan gereja kita, terlebih khusus GPI Papua. Untuk kehidupan kita bermasyarakat, tetapi juga bersosialisasi dalam kehidupan keluarga, bahwa ternyata kita punya persoalan dalam hidup. Dan persoalan dan kesulitan yang saat ini kita hadapi, ternyata Yesus mampu untuk dapat melihat setiap keadaan kita. Itu berarti bahwa kesulitan apapun, mari kita katakan untuk Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di balik setiap apa yang dilakukan oleh Yesus, Yesus menginginkan bahwa ada timbal balik hal yang harus kita lakukan. Dan hal timbal balik yang harus dilakukan oleh kehidupan kita adalah bagaimana kita dapat menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diberi makan oleh Yesus. Namanya orang kalau sudah diberi makan berarti dia tahu untuk dapat mengucap syukur. Gitu ya. Karena apa? Karena dia sudah diberi makan. Kalau tadi kita bicara tentang simbol ya, itu adalah anugerah Tuhan atau anugerah Allah. Atau terima anugerah ini loh. Apa yang harus kita lakukan dengan anugerah itu? Apakah kita membiarkan keadaan dalam rumah tangga kita tetap keadaan seperti itu saja? Tapi ada hal yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah kita kembali kepada subtema kita, peka. Berarti apapun persoalan, mari kita peka dan kita menyelesaikan itu. Karena apa? Karena Indonesia ini membutuhkan orang-orang yang hidup di dalam damai. Begitu Bapak Cak. Luar biasa. Terhadap keluarga juga begitu, mesti menghadirkan damai sejahtera. Damai sejahtera. Jangan membiarkan anak-anak kita lapar, bukan cuma lapar makanan, lapar kasih sayang. Lapar kasih sayang, bahkan lapar secara rohani sekalipun. Jadi ya ini yang perlu kita lihat juga, karena anak-anak ini juga butuh kehidupan, bukan saja kehidupan secara jasmani, tapi kehidupan secara rohani juga yang harus dilakukan. Ya kita bersyukur bahwa GPI Papua selangkah lebih maju, bahwa saat ini bahwa ternyata kita sudah punya peranan yang begitu luar biasa bagi negara ini. Terlebih khusus ketika kita melihat bahwa ternyata anak-anak juga itu harus mendapat tempat di mana mereka harus diakui dan mendapatkan pengakuan, ya baik negara bahkan gereja, dan itu sudah terjadi. Ya bersyukur kemarin waktu kita merayakan Hari Anak Nasional, anak-anak semua boleh berperan melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Bahwa mereka melakoni apa yang selayaknya, itu berarti bahwa saat ini kalau saya mau katakan, anak-anak ini sudah diberi makan. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan porsi yang selayaknya, yang sudah harus mereka dapatkan saat ini. Mendapat ruang. Iya, mendapat ruang. Sehingga pada akhirnya, kalau kita kembali melihat tentang Gereja Ramah Anak, dia masuk ke dalam situ Bapak Cakta. Begitu Bapak Cakta. Terima kasih. Sahabat-sahabat cermat, luar biasa cerna materi kita di saat ini. Yang paling terakhir saya ingin Bapak Pendeta Alon memberikan ya closing statement atau kalimat-kalimat bijak bagi sahabat-sahabat cermat. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar, ya bersyukur bahwa ternyata kita masih diberikan berkat. Bahkan berkat yang Tuhan berikan itu berlimpah, bahkan lebih dalam kehidupan kita. Dan itu terbukti lewat sisa dari setiap berkat yang Tuhan berikan, lewat diberi makan 5.000 orang itu. Jadi hasil akhir yang saya mau katakan dalam kegiatan kita di saat ini, jangan takut kekurangan kalau mau berbagi. Karena hanya dengan 5 roti dan 2 ikan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Alon. Sahabat-sahabat cermat, ingat jangan pernah takut kekurangan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Nanti kalau ada waktu-waktu lagi kita masih bisa berbagi Bapak Pendeta Siap, Alon. Bapak Cak. Luar biasa. Tadi saya sudah kirim nomor rekening Bapak Pendeta. Tunggu transferan Bapak Cak ya. Sampai jumpa lagi dalam program cermat mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom.